Kisah cinta segitiga mematikan terjadi di dalam rumah tangga penuh kebahagiaan yang dibangun oleh Bill Hall Jr. dan istrinya Frances Hall, di mana Bill meninggal dalam sebuah insiden kecelakaan karena ulah istrinya sendiri yang cemburu kepada selingkuhan suaminya yang sangat manipulatif. Bill Hall Jr. dan istrinya Frances Hall dulunya adalah teman sekolah, di mana mereka pertama kali bertemu pada usia yang sama-sama menginjak 16 tahun. Keduanya menjalin hubungan hingga pada akhirnya Bill Hall menikahi Frances pada tahun 1981, atau ketika mereka masih berusia 19 tahun. Frances dikenal sebagai istri yang sangat penyayang. Dia juga sangat mencintai suaminya dan mengurus suaminya dengan baik. Frances juga mengurus kedua anaknya hasil pernikahannya dengan Bill, yang bernama Nikki dan juga Justin. Namun, Frances juga dikenal sebagai ibu yang agak keras dibandingkan dengan Bill, di mana Frances tidak segan-segan menghukum anak-anaknya jika membuat salah. Sementara Bill mendidik anak-anaknya dengan lembut, lebih memanjakan Nikki dan juga Justin, dan sering memberikan mereka uang lebih. Oleh sebab itu, Nikki dan Justin lebih dekat kepada ayahnya dibandingkan dengan ibunya. Berasal dari keluarga yang sederhana namun rendah hati, Bill dan Frances bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya dengan membangun sebuah bisnis penyewaan truk yang berhasil menguasai pasar dengan menghasilkan kekayaan begitu cepat, senilai 12 juta dolar pada tahun 1989. Bisnis penyewaan truknya menjadi sukses dan menjadi sebuah ikon kota San Antonio di Texas. Keluarga mereka menjadi keluarga yang sangat kaya raya dan memiliki banyak uang. Tidak heran jika banyak yang mengagumi keluarga bahagia ini. Tetapi, di balik kebahagiaan yang ditunjukkan keluarga Hall, kesetiaan Bill Hall kepada istrinya ternyata diragukan. Walaupun tampaknya mereka bahagia, Bill ternyata sering kedapatan berselingkuh dengan perempuan-perempuan yang lebih muda. Dan Frances selalu memaafkan kesalahan suaminya meskipun sudah berkali-kali dikhianati demi keutuhan rumah tangganya dan kebahagiaan anak-anaknya. Seiring berjalannya waktu, Nikki dan Justin telah menemukan pasangan masing-masing dan menikah. Mereka pun memutuskan untuk keluar dari rumah orang tuanya dan hidup secara mandiri setelah menikah. Karena Bill sangat dekat dengan anak-anaknya, Bill merasa kesepian ketika ditinggalkan oleh anak-anaknya. Sehingga Bill lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah. Bill membeli sebuah motor Harley Davidson dan memodifikasinya serta merubah warnanya menjadi biru seperti warna favoritnya. Bill yang sudah terbiasa hidup di jalanan dengan hobi barunya itu kemudian mulai bermain hati dengan wanita lain. Wanita yang menjadi idaman Bill Hall selanjutnya adalah Bonnie Contreras. Sebelum bertemu dengan Bill, Bonnie bekerja sebagai penari di sebuah klub malam. Namun, pertemuan mereka terjadi pertama kalinya di sebuah restoran pada tahun 2010. Bonnie saat itu berusia 27 tahun, sementara Bill Hall dan Frances sudah sama-sama berusia 48 tahun. Yang artinya, perbedaan usia Bonnie dengan Bill yaitu 19 tahun. Pada awal pertemuan Bill dan Bonnie, Bill menceritakan kepada Bonnie bahwa dia sudah memiliki seorang istri, 2 orang anak, dan juga beberapa orang cucu. Namun Bonnie tetap menerima Bill sebagai kekasihnya, karena Bill mengaku sedang mengurus perceraian dengan Frances. Yang sebenarnya, perceraian itu tidak pernah terjadi, karena Bill masih cinta dengan istrinya. Hubungan terlarang yang mereka sembunyikan selama 3 tahun berjalan sesuai harapan. Bill sangat memanjakan Bonnie dan menjadikan Bonnie layaknya ratu, sehingga Bonnie memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari keuntungan. Bill memberikan Bonnie beberapa unit mobil mewah, perhiasan yang sangat mahal, uang yang sangat banyak, dan liburan bintang 5. Bonnie juga tidak segan-segan mengambil ribuan foto selfie dan mengabadikan momen kebersamaan mereka, serta memposting foto-foto itu di sosial media milik Bonnie. Hingga pada akhirnya, Bonnie pun hamil.
Kehamilan itu rupanya tidak diinginkan oleh Bill. Walaupun pada awalnya mereka pernah berangan-angan untuk memiliki anak dan membangun sebuah rumah tangga. Namun pada kenyataannya Bill tidak siap jika harus meninggalkan Frances demi wanita lain. Bonnie diminta untuk menggugurkan kandungannya, namun dia tidak bersedia. Sebagai gantinya, Bonnie meminta supaya Bill membiayai implan payudara supaya Bonnie setuju untuk menggugurkan kandungannya. Hal itu pun disetujui oleh Bill. Namun pada pertengahan tahun 2013, hubungan Bill dan Bonnie merenggang. Bill bercerita kepada teman-temannya bahwa dia ingin memutuskan hubungannya dengan Bonnie karena merasa bahwa Bonnie hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan. Bill diketahui tidak menjawab pesan teks dari Bonnie. Di sisi lain, Bonnie tampaknya ingin memiliki Bill seutuhnya. Sehingga Bonnie mulai menyerang keluarga Bill dengan cara menghubungi Nikki, anak Bill, dan menceritakan hubungannya dengan ayahnya. Setiap hari hinaan selalu ditunjukkan Bonnie kepada Frances untuk bisa memanas-manasi Frances agar Frances mau menceraikan Bill. Bonnie juga kerap mengirimkan foto mesra dengan Bill kepada Frances. Bahkan Bonnie berani mengirimkan video hubungan badan dengan Bill kepada Frances. Frances yang semakin hari semakin panas, kemudian berusaha mencari tahu keberadaan Bonnie karena Frances memang belum pernah bertemu dengan Bonnie. Bill yang sudah lelah dengan tingkah Bonnie kemudian mulai merasa kesal. Meskipun Bill sudah memaki Bonnie lewat telepon untuk tidak mengganggu rumah tangganya lagi, Bonnie yang tidak terima akan ditinggalkan oleh Bill kemudian semakin berani untuk meneror Bill dan keluarganya. Diam-diam, Bonnie datang ke rumah Bill dan mengambil foto setiap sudut rumah Bill dan mengirimkan foto-foto itu kepada Bill. Bill yang sadar kalau Bonnie berada di sekitar rumahnya kemudian bertemu dan mereka sempat bertengkar. Setelah pertengkaran itu, Bonnie kemudian pergi. Frances yang mengetahui bahwa suaminya bertengkar dengan Bonnie kemudian memberikan saran agar menyelesaikan permasalahan mereka dan meminta Bill supaya Frances dipertemukan oleh Bonnie. Namun, Bill tidak menyetujui hal itu. Hingga pada suatu hari, kecelakaan maut yang merenggut nyawa Bill pun terjadi. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2013, Frances yang mengendarai mobil Cadillac Escalade hitam miliknya pulang ke rumah setelah menonton pertandingan voli keponakannya. Dia pun berpapasan dengan Bill yang mengendarai motor Harley Davidson miliknya dari arah yang berlawanan. Namun bukan hanya Bill yang dia lihat, namun Frances juga melihat mobil Range Rover, mobil mewah yang biasanya digunakan oleh Frances dengan keluarganya, yang pada saat itu dikendarai oleh Bonnie Contreras. Rupanya, Bill sedang berjalan beriringan dengan selingkuhannya. Frances yang marah kemudian memutar mobilnya dan mulai mengejar Bonnie untuk melabrak Bonnie agar segera menjauhi Bill, suaminya. Frances juga sempat menelpon Nikki, anaknya, dan bilang bahwa dia melihat Bill dan Bonnie berjalan bersama dan akan mengikuti kemanapun mereka pergi. Namun, Nikki malah memberitahukan hal itu kepada Bonnie agar berhati-hati karena dia diikuti oleh ibunya. Bonnie dan Bill kemudian menyadari bahwa mereka dikejar oleh Frances. Mereka pun tancap gas dan berusaha kabur dari kejaran Frances. Namun, Frances yang mengendarai mobil terlalu laju berhasil mendekati mobil yang dikendarai Bonnie dan menyalip motornya Bill. Kecelakaan tidak terhindarkan ketika tiba-tiba Bonnie menginjak rem dan Frances menabrak bagian belakang mobil Bonnie. Dari belakang, Bill yang sangat laju mengikuti mobil Frances juga terkejut dan langsung menabrak bagian belakang mobil Frances. Bill yang menggunakan motor kemudian terlempar, sementara Frances yang tidak sadar suaminya sudah menabrak bagian belakang mobilnya, melanjutkan pengejarannya kepada Bonnie yang langsung kabur dari lokasi kejadian. Setelah polisi menghadang, mereka pun berhenti. Bill yang menjadi korban kecelakaan istri dan selingkuhannya sendiri kemudian meninggal di rumah sakit setelah beberapa jam mendapatkan perawatan intensif. Sementara Frances dan Bonnie ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dalam penangkapan dan penyelidikan yang dilakukan kepolisian kepada Frances dan juga Bonnie, polisi mendapatkan dua keterangan yang jauh berbeda dari Frances dan juga Bonnie.
Menurut Bonnie, pada saat itu dia dikejar oleh Frances. Dia melihat langsung dari kaca spion bahwa Frances sengaja membanting setir dan menyenggol motor Bill yang berada di samping bagian belakang mobilnya, dan kemudian menabrakkan mobilnya ke bagian belakang mobil Bonnie sebanyak 14 kali. Frances juga tidak turun dari mobil ketika Bill sudah terjatuh dari motornya, sehingga Bonnie menganggap bahwa Frances sengaja membunuh Bill karena rasa sakit hatinya sudah diselingkuhi. Namun, versi berbeda diungkapkan Frances bahwa Bonnie yang tidak terlalu lihai mengendarai mobil dalam kecepatan tinggi tiba-tiba menginjak rem beberapa kali, sehingga Frances menabrak bagian belakang mobil yang dikendarai Bonnie. Dan puncaknya, ketika Bonnie tiba-tiba menginjak rem mendadak, Frances juga menginjak rem, dan disitulah Bill menabrak bagian belakang mobil Frances. Namun Frances mengaku tidak menyadari bahwa suaminya menabrak mobilnya, karena benturan mobilnya dengan mobil Bonnie itu begitu keras. Dalam pengadilan, Frances yang didakwa atas tuduhan melakukan pembunuhan kepada suaminya dan percobaan pembunuhan kepada Bonnie, berusaha mati-matian untuk membela dirinya dengan mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak ada niat untuk membunuh suaminya, dan dia sangat mencintai suaminya. Dia juga mengungkapkan bahwa kemarahannya kepada Bonnie karena Bonnie sudah melakukan penghinaan kepada dirinya yang membuat dia merasa terusik. Yang penghinaan semacam itu belum pernah dia terima dari selingkuhan suami yang sebelum-sebelumnya. Dalam persidangan yang dijalankan selama 3 tahun lamanya, jaksa penuntut dan juri tidak menemukan adanya bukti bahwa Frances benar-benar ingin menghilangkan nyawa suaminya, karena ada pecahan kaca di bagian belakang mobil Frances dan ada serpihan cat biru yang masuk ke dalam bagasi mobil Frances. Mereka pun menggolongkan perbuatan Frances ke dalam kategori sudden passion, yaitu perbuatan terdesak akibat adanya provokator yang membuat seseorang melakukan hal di luar kendali. Dan provokator yang dimaksud ialah Bonnie Contreras sendiri. Namun Bonnie menyangkal semua tuduhan itu. Frances Hall yang awalnya diancam menerima hukuman penjara 20 tahun hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara akibat perbuatannya. Dan dia pun dibebaskan pada tahun 2018. Namun, permasalahan keluarga Hall tidak sampai di situ saja. Bonnie Contreras juga menuntut agar keluarga Hall mengganti rugi sebesar $2,5 juta akibat stres yang dialami pasca insiden tersebut. Namun, tampaknya tuntutan Bonnie tidak berjalan dengan baik, karena pengadilan menganggap bahwa Bonnie hanya mengambil keuntungan dari harta yang ditinggalkan Bill Hall kepada keluarganya. Dan Bonnie Contreras pun menjadi terkenal sebagai wanita yang paling dibenci di seluruh Texas, dan hampir setiap hari mendapatkan caci maki serta diskriminasi karena dia sangat manipulatif. Publik pun menilai bahwa Bonnie berpura-pura menjadi korban, namun sebenarnya dialah pelaku yang menyebabkan Bill meregang nyawa.